Dalam sebuah insiden memalukan yang membuat reputasi militer Israel kembali dipertanyakan, sekelompok tentara IDF, Israel Defense Forces, terciduk tengah berusaha mencuri sebuah mobil patroli milik TNI Perdamaian di wilayah Rafah, Gaza Selatan. Aksi nekat itu berujung petaka. Pasukan pencuri dihajar habis-habisan oleh personel elit TNI dan dipermalukan di depan warga sipil Palestina. Insiden ini terjadi saat malam mulai larut, di sebuah zona netral dekat pos Rimba 07, salah satu titik pengamanan strategis yang dijaga ketat oleh batalion elit TNI. Menurut laporan resmi Komando Garuda 8, kamera pengintai termal menangkap gerakan mencurigakan dari arah barat laut pos sekitar pukul 1.13 dini hari. 4 individu berpakaian gelap terdeteksi mendekati area parkir kendaraan taktis milik TNI. Awalnya, petugas jaga menduga itu adalah pergerakan warga sipil yang tersesat atau salah satu patroli PBB. Namun ketika 2 dari individu itu mulai membongkar sistem pengaman mobil patroli TNI jenis Komodo Taktikal, alarm senyap aktif dan langsung mengirim sinyal ke Komando Pusat. Hanya butuh waktu 3 menit bagi unit reaksi cepat Batalion Para Raider 433/Julusiri yang berada di radius 500 meter untuk tiba di lokasi. Tanpa kompromi, pasukan TNI langsung menyergap dan menjatuhkan keempat pelaku. Letkol Inf Arwan Jatmiko, Komandan Pos Rimba 7, memberikan pernyataan pedas dalam konferensi pers pagi ini. Ini tindakan pengecut. Mereka menyusup malam-malam, berusaha mencuri kendaraan kami yang diparkir di zona netral. Tapi mereka lupa, ini TNI. Mereka diamankan seperti tikus-tikus got. Lebih lanjut, ia mengonfirmasi bahwa 2 dari pelaku mengalami luka serius akibat perlawanan saat ditangkap, sementara 2 lainnya menyerah dengan tangan di atas kepala. Keempatnya kini ditahan dan diinterogasi oleh tim gabungan militer Indonesia dan otoritas PBB. Menariknya dalam proses identifikasi, ditemukan bukti bahwa keempat pelaku adalah anggota aktif IDF dari unit rekayasa tempur. 2 di antaranya tercatat dalam misi sebelumnya di Jenin dan Khan Yunis. Salah satu tersangka bahkan kedapatan membawa emblem palsu berbendera Indonesia, diduga untuk menyamar sebagai pasukan lokal. Ini menjadi indikasi bahwa aksi pencurian tersebut bukan sekadar insiden spontan, melainkan operasi intelijen militer yang direncanakan. Pemerintah Israel belum memberikan komentar resmi. Namun beberapa sumber diplomatik membisikkan bahwa Tel Aviv tengah berada dalam krisis reputasi dan panik terhadap reaksi global, terutama setelah insiden memalukan ini viral di media sosial. Media internasional seperti Al Jazeera, BBC, dan The Guardian telah menurunkan laporan investigatif, menyebut insiden ini sebagai salah satu penghinaan terbuka terhadap kredibilitas militer Israel. Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam pernyataan singkatnya di Istana Bogor pagi ini, menegaskan, "Kami tidak akan mentoleransi segala bentuk pencurian, penyusupan, atau sabotase terhadap aset negara. TNI punya hak dan kewajiban untuk membela kehormatan Indonesia di tanah manapun." Komando Gabungan TNI Perdamaian telah menaikkan status siaga dari kuning menjadi merah. Semua personel diminta bersiap menghadapi potensi eskalasi dan serangan balasan dari Israel. Pos-pos TNI juga diperintahkan untuk menggandakan sistem keamanan serta melakukan patroli intensif malam hari. Sumber internal menyebutkan bahwa Satuan 81 Gultor telah mulai bergerak dari pangkalan utama untuk memperkuat perimeter dan mengantisipasi misi balas dendam dari pihak IDF. Motif di balik pencurian ini pun segera terbongkar. Dari hasil interogasi awal, diketahui bahwa misi mereka adalah mencuri atau menanam alat pelacak pada kendaraan taktis Komodo milik TNI. Mengapa? Karena sejak kehadiran TNI di Gaza, kendaraan Komodo buatan PT Pindad kerap mencuri perhatian dunia. Mampu melibas puing-puing perang, tahan terhadap ranjau darat, dan memiliki sistem perlindungan drone jammer aktif, kendaraan ini dianggap mengancam dominasi kendaraan tempur Israel di Gaza. Israel, yang merasa teknologi militernya mulai dipermalukan oleh performa produk dalam negeri Indonesia, diduga mengirim tim khusus untuk mencuri 1 unit dan membawanya ke Israel untuk dibongkar dan dipelajari. Namun rencana itu menjadi bumerang besar. Bukan hanya gagal total, mereka malah menjadi bahan tertawaan internasional. Panglima Komando Tugas Gabungan TNI di Gaza, Letjen TNI Agus Rahmat, memberi pernyataan keras. "Kalau Israel kira kami hanya datang sebagai penjaga damai yang takut ambil tindakan, mereka salah besar. Ini adalah aksi kriminal militer. Kami anggap ini pelanggaran kedaulatan dan tindakan sabotase." Sebagai langkah balasan, seluruh pos TNI di Gaza kini dalam kondisi siaga tempur penuh. Semua kendaraan diamankan di lokasi bunker bawah tanah. Drone intai UCAV Raja Wali 9 dikerahkan sepanjang garis perbatasan selatan untuk memantau kemungkinan pergerakan Israel.
Presiden RI Prabowo Subianto yang menerima laporan langsung dari Menteri Pertahanan dan Panglima TNI menggelar rapat darurat di Istana Bogor. Dalam pernyataan terbuka, ia menyebut, "Kami hadir di Gaza sebagai bagian dari mandat perdamaian. Tapi jika prajurit kami disusupi, peralatan kami coba dicuri, maka hukum perang memberi kami hak untuk membalas. TNI bukan pasukan seremonial. Kami siap menanggapi secara militer bila perlu." Gaza, yang selama ini dikenal sebagai kuburan diplomasi internasional, kini menjadi panggung di mana militer Indonesia menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar penjaga netral. Mereka adalah perwakilan kehormatan bangsa, dan setiap jengkal peralatan serta nyawa prajuritnya tak boleh disentuh tanpa konsekuensi. Keempat tentara Israel kini menjadi tawanan perang tak resmi, dan dunia menanti. Akankah Israel meminta maaf atau bersiap menghadapi kemarahan penuh dari Garuda? Namun satu kesalahan fatal mereka adalah mengira sistem keamanan TNI sama seperti pasukan internasional lain. Mereka tidak tahu bahwa sistem perimeter di pos TNI terintegrasi langsung dengan alarm senyap dan pemindai biometrik. Saat mereka berhasil membuka pintu kendaraan taktis Komodo 4x4 milik Batalion Mekanis TNI, alarm langsung memicu tanggap darurat. Dalam waktu kurang dari 2 menit, satu regu dari kompi senapan C Yonif para Raider 433 per Juli Siri, dipimpin langsung oleh Kapten Infanteri Andika Sagara, tiba dan melakukan pengepungan senyap. Dari jarak 30 meter, regu langsung menyebar dalam formasi berbentuk gunting senyap, mematikan kemungkinan melarikan diri. Dengan isyarat tangan, serangan senyap dilakukan. Tanpa perlu melepaskan satu tembakan pun, 4 tentara IDF itu dilumpuhkan dalam hitungan detik menggunakan kombinasi bela diri militer dan senjata non-mematikan. Salah satu tentara Israel bahkan sempat mencoba menodongkan pistol ke arah prajurit TNI, namun langsung disambut dengan hantaman popor senapan dan tendangan beruntun yang membuatnya pingsan seketika. Setelah dilumpuhkan, keempat penyusup diikat, ditelanjangi perlengkapan militernya, dan dibaringkan di aspal panas depan pos. Dalam video yang dibagikan ke markas pusat TNI dan kemudian bocor ke publik, terdengar suara salah satu prajurit TNI berseru lantang, "Ngaku kau siapa? Berani menyamar masuk zona kami. Ini tanah penjagaan Republik Indonesia." Salah satu dari mereka mengaku dalam bahasa Inggris terbata-bata bahwa mereka adalah pasukan khusus Israel.